kalau manusia yang pertama kali ya yang ada di bumi ini, itu kira-kira mulai dari kecil atau langsung besar ya kira-kira? Dan itu apakah benar yang disebut sebagai Adam sama Hawa itu? Nah, ayah ada perspektif lain nggak yang lebih logis dan realistis? Karena menurutku seperti teori adonan roti yang kun fayakun itu kok mengingkari logika akal sehat manusia gitu ya? Gimana ya? Ya, semua yang kompleks pasti terbangunlah sesuatu yang sederhana. Makanya para ilmuwan mengatakan ibu kandung kita itu jangan-jangan sel tunggal. Sel tunggal. Dan kemudian sel itu melakukan proses evolusi dan membangun kompleksitas. Dan kompleksitas dari tubuh itu bergantung kepada kompleksitas dari yang menghuni tubuh itu. Jadi itu ada keselarasan dengan proses evolusi dari jiwa. Makanya manusia disebut tubuh yang paling kompleks. Otomatis kompleksitas itu harus melalui itu proses kuasistatik itu namanya. Proses itu proses yang baru semakin lambatnya, tetapi ya dari waktu ke waktu mengalami proses perubahan. Itu kan bukankah Mas Hendra juga dulu satu sel dari ayah, satu sel dari ibu? Betul. Mas Hendra tuh jangan lupa dulu cuma 2 sel. Dengan proses alamiah terbentuklah sekarang menjadi 100 triliun sel. Bagaimana terbentuk 100 triliun sel? Itu lewat proses. Kun fayakun itu proses. Proses ya? Bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Itu artinya manusia itu diciptakan atau terbentuk ya? Ya. Jadi istilah diciptakan, ya tadi istilah diciptakan, istilah terbentuk, sebetulnya tidak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Ada perbedaan. Kenapa? Kalau kita belajar sifat 20, dia itu kan punya sifat irodat, berkehendak. Nah kemudian kehendaknya diwujudkan menjadi suatu tindakan. Itu yang namanya muridan. Dia punya sifat kudrat. Nah, kudrat itu sifat diwujudkan menjadi qadiran. Dia punya sifat aliman, sifat ilmu diwujudkan menjadi aliman. Dia punya sifat hayat, hayat diwujudkan menjadi hayun. Dia punya sifat kalam. Kalam itu sifat diwujudkan menjadi mutakaliman. Mas Hendra bisa bicara dengan saya. Kenapa? Kenapa bisa bicara dengan saya sekarang? Kenapa ya kira? Karena punya mulut. Orang mati juga punya mulut. Oke. Karena masih ada nafas, masih hidup ya. Oke. Karena bernafas kan? Nafas. Siapa nafas itu? Mungkin nafas adalah ya percikan dari Sang Maha itu yang kemudian masuk ke dalam diri kita itu, yang disebut roh ditiupkan itu mungkin. Bukan. Jadi ketika bagian dari dirinya itu ditiupkan ke dalam diri kita, itu namanya ruh. Sebutan ruh itu bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Niupkan itu simbol atau gimana ya? Simbol. Nah, tetapi yang jelas, kalau secara atomik tubuh kita ini kan isinya ruang kosong. Atom itu 99,99% ruang kosong. Sedangkan pembentuk tubuh kita adalah ruang kosong. Atom sama Tuhan sama berarti? Sebentar. Oke, lanjut. Atom itu ada inti atom, ada elektron. Oh iya. Itu yang bagian materinya. Tapi ruang kosongnya jauh lebih banyak. 99,99%. Jadi tempat atom itu sendiri gitu. Iya. Jadi sama saja dengan materi yang di atas semesta, kan ruang kosongnya. Jadi ruang kosong itu ada di luar, ada di dalam. Berarti ruang kosong ada dalam diri Mas Hendra? Iya. Ada. Dan itu yang menjaga ikatan atom itu, sehingga Mas Hendra sekarang bisa bicara dengan saya, bisa berwujud seperti ini. Iya. Karena ada ikatan. Betul nggak? Siapa yang mengikat itu? Bukannya ruang kosong. Jadi pengendalinya tetap aja ke ruang kosong. Jadi artinya apa? Artinya kalau tubuh kita ini ruang kosong, berarti dia ini kan ini bahasa yang kurang tepat sebetulnya. Disebut di luar tidak, disebut di dalam juga tidak.
Karena disebut di luar dan di dalam itu kan istilah untuk materi. Iya, iya. Betul nggak? Iya, iya. Jadi tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Maka itulah yang sebutnya laisa kamisli syai'un. Tetapi tubuh kita itu menjadi sarana untuk menyaksikan keberadaan. Oke ya. Ini narasumber paling apa tuh namanya, lengkap, paling mantap, Mas Anjas. Luar biasa.